Al-Fakir posisinya hanyalah sebagai pembaca, penerjemah, bukan sebagai guru. Dan Al-Fakir pun sama, mengaji, mencari ilmu, mencari anwar, cahaya-cahaya dan asrar, rahasia-rahasia ilahiyah nabawiyah melalui ilmu yang dituangkan oleh seorang wali besar, wali kutub, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa radha. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan dan rahmat, dan mendapatkan segala anugerah, madad dan anwar dan asrar melalui Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, melalui ilmu yang dituangkan dalam kitab beliau. Kita bersyukur kepada Allah setelah lama kita tidak bisa berkumpul dalam majelis yang agung. Sekarang kita bisa berkumpul kembali dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kasih sayang Allah. Semoga Allah ridha, semoga Allah cinta, semoga Allah menolong, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kepada segala hal yang Allah ridhai. Dalam pertemuan kali ini, pengajian kita ini merupakan pengajian pembuka. Dalam pengajian pembuka, Al-Fakir tidak akan terlalu panjang mengemukakan pembukaan iftitah kitab Risalah Mu'awanah dan juga hari ini bertepatan dengan haulnya pangarsa istri daripada Abu Yaudin Cigonewah, sekaligus juga haulnya Abu Yaudin digabungkan kepada haul istri beliau, yang insya Allah Al-Fakir dari sini akan ikut menghadiri haulnya sampai zuhur ya, haulnya. Maka sekarang kita akan meneruskan hanca kita sedikit di dalam mengkaji kitab Risalah Mu'awanah yang agung ini, yang mana yang sudah lalu kita sudah sampai halaman 14. Di halaman 14 Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
bahwasanya beliau di dalam menyusun keilmuan dalam kitab beliau ini, beliau mengawali dalam setiap pasalnya dengan wasiat beliau, wa alaika bikadza, wa alaika bikadza, wa alaika bikadza. Artinya kamu harus memegang teguh kepada hal ini, kamu harus pegang teguh kepada hal ini. Itu setiap di awal fasal. Yang dimaksudkan, kata beliau, dengan kalimat beliau begitu, beliau bermaksud adalah menyeru kepada diri beliau sendiri dan kepada saudara beliau, yang mana yang dianggap saudara oleh beliau adalah yang menjadi sebab beliau menyusun kitab ini, di mana kitab ini beliau susun dikarenakan permintaan dari seorang ulama yang beliau anggap sebagai saudara beliau. Lalu beliau bermaksud setelah itu bermaksud menyeru kepada siapapun muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ingin menerima nasihat beliau, wasiat beliau. Sengaja dengan kalimat wa alaika bikadza, artinya kamu harus megang teguh kepada hal ini. Kalimat ini agar betul-betul menusuk kepada jantung, ya, agar betul-betul sampai kepada hati. Agar saya dengan wasiat saya itu, saya insya Allah saya bisa selamat dari cacian, ya, dan ancaman dari Allah Ta'ala terhadap orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa mengerjakannya. Hanya bisa mengajar kepada yang lain, atau hanya dia tahu sendiri tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Maka dengan kalimat saya kepada diri saya sendiri, wa alaika bikadza, kamu harus megang teguh kepada hal ini menunjukkan bahwasanya kamu masih betul-betul belum bisa mengamalkan apa yang kamu sudah ketahui. Itu maksud saya, kata beliau. Maksud kami dalam setiap awal fasal yang kami susun, kami memulainya dengan wasiat kami, dengan bahasa, dengan ucapan, kamu harus memegang teguh kepada hal ini. Dan dengan kalimat itu menunjukkan bahwa kami akan terus berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang kami perajakan, kan, kepada yang lain, kepada hal itu, sehingga di kalangan para pendengar dan di kalangan muslimin dengan kalimat itu akan hilang kekeliruan-kekeliruan. Allah. Dan juga dengan kalimat itu akan hilang lupa terhadap diri sendiri.
yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti kepada kita semuanya dalam firman-Nya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Apakah kalian semua berani memerintah kepada manusia kepada kebaikan, sembari kalian semua lupa kepada diri kalian sendiri, padahal kalian semua membaca kitab. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, itu oleh Allah Ta'ala diwanti-wanti dalam Quran, di mana firman Allah ini nasihat yang tegas dari Allah agar kita tidak boleh lupa terhadap diri kita sendiri. Maka ketika kita menasihati orang lain, niat kita pertama sungguh-sungguh kita akan menasihati diri kita sendiri. Kalau kita wasiat bittaqwa di hadapan orang lain, ceramah di hadapan orang lain, sebelum kita naik panggung, kita harus berniat bahwa nasihat ini pertama-tama sesungguhnya untuk diri saya, ya Allah. Setelah itu baru bagi siapapun yang mau mengambil nasihat ini. Niatnya kita begitu, supaya kita tidak termasuk orang yang tidak berakal. Karena orang yang seperti itu digolongkan kepada man la yaqil, termasuk golongan orang yang tidak berakal. Makanya Allah Ta'ala menegur dengan kalimat afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Artinya orang yang memberi nasihat wasiat kepada kebaikan kepada yang lain sembari dirinya lupa terhadap dirinya pribadi, ini orang yang tidak berakal. Allah. Dan lebihnya dari itu, ada ancaman dari Allah. Di antara ancaman wa minal wa'idi al-waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al, fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ilan nar fatandariqu aqtabu batnihi fayaduru biha fin nar kama yadurul himaru birraha. Di antara ancaman Allah yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haknya orang yang bisa berkata tapi tidak bisa melakukannya, di haknya orang yang tidak bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia nasihatkan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nanti di akhirat akan diperintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk membawa orang yang alim ke neraka, untuk membawa orang yang berilmu agama nih, orang yang alim. Tentu yang namanya orang alim prosesnya panjang, prosesnya bisa mesantren 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk jadi orang alim. Tapi di akhirat nanti akan terjadi, nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat Zabaniyah untuk membawa orang alim ke neraka
Allah, Allah. Semua isi perutnya keluar semuanya. Orang alim tersebut di dalam api neraka, dia jalan sambil seluruh isi perutnya keluar dari perutnya, dibawa-bawa semua isi perutnya semuanya, seperti himar yang suka dipakai untuk menggiling gandum, biasa semua muter himar tersebut. Ini orang alim itu muter seperti himar tersebut, isi perutnya diinjak-injak. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, semua penghuni neraka kumpul semua. Fayaquluna, semua berkata, ma balul ab'ad, qad adana ala ma bina. Fayaqul innal ab'ad kana ya'mur bil khair wa la ya'ti wa yanha 'anil syarr wa ya'ti. Semua ahli neraka berkata kepada orang alim tersebut, kenapa ini orang yang sangat jauh sekali ini orang alim, kok bisa begini? Tidak mungkin orang alim bisa begini, tapi ini terjadi. Orang alim kok bisa begini? Orang alim tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling jauh ini, beliau mengatakan kepada dirinya, orang yang paling jauh ini, seperti perkataan ahli neraka kepada dirinya, dia suka memerintah kepada orang lain kepada kebaikan, namun dia sendiri tidak melakukannya. Dia suka melarang kepada orang lain daripada melakukan kejelekan, namun dia sendiri suka melakukannya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa semua para ulama-ulama Allah, semua orang-orang yang dikasihi ilmu Allah namun dia tidak mengamalkannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah, hatta kepada ulama-ulama yang belum mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya. Para jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya yang menjadi penghalang antara hati manusia dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang pertama yang menjadi penghalang itu adalah kekufuran, kemusyrikan. Yang kedua yang menjadi penghalang itu, walaupun orang yang mukmin muslim, adalah dosa maksiat kepada Allah, yakni tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, lalu juga berani melakukan apa yang Allah
haramkan. Lalu yang menjadi hijab yang berikutnya adalah tidak mengamalkan sunnah tanpa uzur, padahal dia mampu dan dia tahu, dan berani melakukan yang makruh tanpa alasan syar'i yang dibolehkan, padahal dia mampu menjauhinya. Ini hijab, penghalang. Lalu yang berikutnya, penghalang itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Lalu yang menjadi penghalang itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Lalu yang menjadi penghalang itu adalah pengamalan terhadap ilmu yang bukan karena Allah. Ini hijab. Ilmu itu hijab. Kita ngaji tapi kita tidak mengamalkannya, ini hijab. Tidak akan sampai kepada Allah. Dan mengamalkan tidak murni karena Allah Jalla Jalaluhu wahdah, itu pun hijab. Ketika manusia sudah bisa mendapatkan ilmu Allah dengan jalan yang benar, lalu dia sudah bisa mengamalkan karena Allah, murni karena Allah, tujuannya hanyalah Allah semata, maka dia baru punya harapan bisa sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itu pun kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala khatarin azim, artinya sangatlah, masih tetap sangat dikhawatirkan, karena hati manusia gampang terpengaruh, gampang berubah-ubah. Mungkin saat ini bisa ikhlas karena Allah, tapi detik kemudian, menit kemudian, jam kemudian dia tidak ikhlas lagi. Mungkin saat ini bisa ikhlas karena Allah, namun detik kemudian, menit kemudian, jam kemudian, tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, amal tersebut sirna. Semuanya dikarenakan ada ria atau ada ujub di kemudian hari, padahal sudah sekian puluh tahun amal tersebut dilakukannya, sudah lewat, tapi bisa hancur keikhlasannya yang awal, seperti yang diisyaratkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ketika manni adha ini terjadi, walaupun sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, maka amal tersebut bisa lenyap semuanya. Terkadang amal soleh ini terjaga keikhlasannya, namun dikarenakan suka melakukan kezaliman atau pernah melakukan kezaliman kepada sesama dan dia tidak menyelesaikannya, tidak islah, tidak meminta maaf, tidak mendapatkan maaf dan halal dari orang yang dizalimnya, maka amal yang sudah dia bangun lillahi ta'ala itu oleh Allah dipindahkan ke buku catatan amal kebaikan orang yang dizalim, sehingga yaumul qiyamah tidak menemukan pahalanya sama sekali. Apa yang telah dilakukan di dunia tidak bisa digapai di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal mukhlisun ala khatarin azim. Orang-orang yang ikhlas pun masih sangat-sangat dikhawatirkan. Artinya setelah kita bisa ikhlas karena Allah, maka kita harus terus berdoa kepada Allah agar hati kita terjaga dari berpaling dari Allah.
dan agar terus keikhlasan ini dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah, agar tidak rusak, agar tidak lenyap, agar tidak pindah kepada buku catatan amal kebaikan orang lain. Artinya agar kita dijaga dari melakukan kezaliman kepada sesama, kita dijaga dari melakukan warna-warni maksiat yang bisa menghancurkan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Allah, 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 Allah. Ada lagi di antara kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah amal soleh ini dilakukan dengan ikhlas, karena kebanyakan orang tidak bisa menerima nasihat dari banyak nasihat yang Allah hadirkan. Padahal Allah telah memberikan nasihat dalam kehidupan manusia dengan banyaknya nasihat. Dengan banyaknya nasihat yang mengingatkan kepada kita akan kematian kita itu banyak. Yang mengingatkan kepada kita akan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, itu banyak. Kita dikasih tidur oleh Allah. Tidur ini nasihat bagi kita. Jangankan mati, tidur saja tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita dikasih lemah, kita dikasih terbatas, tenaga terbatas, pandangan, pendengaran, semua terbatas, akal pikiran terbatas, dan juga di badan kita dikasih peringatan, ya, proses kematian berjalan. Kulit-kulit kita seling melepuh, yang disebut dengan kulit mati, itu artinya proses kematian. Kuku memanjang lalu dipotong oleh kita, mulai banyak yang mati. Rambut memanjang dipotong oleh kita, mulai banyak yang mati. Ini proses kematian semua. Kulit jadi keriput, pandangan mata yang tajam menjadi kabur, pendengaran juga sering kabur, penciuman begitu, gigi juga satu demi satu copot. Rambut beruban. Ini semua nasihat bagi kita semuanya, bahwa kita tidak punya kemampuan. Mana yang merasa bahwa saya bisa, saya kuasa, yang bisa menahan ngantuknya? Coba tahan ngantuk. Coba bagaimana yang disebut gagah itu. Kamu bisa nggak tidur kamu selama sebulan, selama 1 tahun? Nggak bisa. Bisakah kamu menahan dirimu dari menua? Tidak bisa. Sampai kepada kematian. Ini semua nasihat dari Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata semua makhluk begitu. Melihat yang lain begitu, binatang begitu, pohon-pohonan begitu, semua begitu. Nasihat bagi kita. Maka tidak layak manusia yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya apa-apa terus sombong dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Hatta dengan ilmu yang Allah titipkan di hatinya, merasa saya bisa ngaji,
ada kisah hikayat yang mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita. Suatu hari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, setelah beliau mengarungi keilmuan yang begitu luas, yang ilmunya sangat manfaat bagi seluruh umat manusia di muka bumi, suatu hari beliau cerita bahwa di suatu hari ada kretek dalam hati beliau. Apa kreteknya? Dzanantu anni aliman. Saya menyangka bahwa diri saya ini orang alim. Hanya kretek itu. Begitu maghrib, ini terjadi sore hari, begitu maghrib saya mengimami sholat maghrib. Di waktu saya mengimami, Fatihah saya yang 2 rakaat selalu salah. Sehingga diingatkan oleh makmum. Rakaat kedua salah, diingatkan oleh makmum. Loh, kaget. Yang begitu menguasai ilmu Quran dan hadis, yang ilmu Quran segalanya, kan, sudah ada di hatinya. Kok bisa lupa begitu baca Fatihah ini lupanya. Lalu sholat Isya. Imam Syafi'i sendiri yang bercerita, saya sholat Isya. Di sholat Isya rakaat pertama begitu juga. Rakaat kedua begitu juga. Ini baru ini ada pertanyaan besar kepada diri beliau. Akhirnya di malam itu juga beliau wudu, lalu beliau sholat istikharah. Apa yang menjadikan diri beliau seperti itu? Ketika beliau berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan, saya ngantuk. Begitu lagi saya ngantuk, lagi wirid, saya bermimpi. Saya disidang oleh mahkamah yang begitu hebat. Hakim-hakim berjejer semuanya. Saya diadili. Kesalahannya satu, apa? Su'ul adab ma'allah. yakni jelek tata krama sopan santun dengan Allah, bahwa merasa dirinya alim. Bukankah ilmu ini titipan Allah? Bukankah ilmu ini pemberian Allah? Bukankah ilmu ini anugerah Allah? Lalu saya bisa apa? Harusnya begitu kan? Jadi merasa saya ini orang alim. Saya diadili. Di majelis pengadilan ada hakim yang menjadi guru semua para hakim di sana. Lalu di antara hakim di sana ada yang mengusulkan kepada hakim yang pemutus. Kata hakim tersebut, ini Syafi'i, su'ul adab kepada Allah ini hukumannya harus mati sekarang. Harus mati. Nah, kaget, beliau kaget. Loh, hukuman su'ul adab hanya kertek hati seperti itu. Masya Allah. Lalu tiba-tiba sudah, artinya sudah merasa shock beliau. Tiba-tiba ada seorang hakim lagi, satu orang lagi yang mengatakan, kalau menurut saya, pandangan saya, ini Syafi'i ini hukumannya nggak usah dibunuh, kasih keringanan. Lalu guru para hakim saat itu mengatakan kepada hakim yang membela saya saat itu, kata Imam Syafi'i, lalu kenapa kamu memberikan keringanan kepada Syafi'i dan apa hukuman bagi Syafi'i? Lalu berkata ini hakim yang membela, ini Syafi'i ini punya jasa besar kepada muslimin semuanya, dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan lahir seorang yang alim yang ilmunya memenuhi bumi ini, ya. Dan yang saya ketahui, yang alim yang ilmunya memenuhi bumi ini adalah Syafi'i.
Lalu kata gurunya para hakim, apa hukuman yang akan kamu tibankan kepada Syafi'i? Kalau menurut saya, kata hakim pembela, ini Syafi'i ini hukumannya suruh keluar dari rumahnya, suruh keluar, lalu suruh menatap wajah-wajah orang-orang di kerumunan orang yang banyak. Lalu nanti kalau ada orang yang menurut Syafi'i ini orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling jelek, yang paling menjijikan, ini Syafi'i ini hukumannya harus mencium tangannya. Baru kalau begitu diampuni, dimaafkan. Akhirnya Imam Syafi'i di majelis tersebut menyanggupi, demi keringanan yang beliau harapkan, menyanggupi tuntutan dari hakim pembela tersebut. Terbangun beliau, terbangun. Begitu terbangun, besoknya langsung beliau menjalankan tuntutan tersebut. Beliau keluar dari rumah dengan pakaian yang sangat-sangat sangat-sangat hina lah pakaiannya, pakaian kumel, jadi seolah beliau ini gembel karena hukumannya harus begitu. Lalu beliau masuk ke kerumunan orang banyak. Begitu beliau masuk ke kerumunan orang banyak, dari pagi sampai siang terus melihat siapa orang yang paling hina, yang paling rendah, paling jelek, paling menjijikan menurut pandangan beliau saat itu. Beliau melihat saat itu ada orang yang pakaiannya penuh dengan tanah, juga kulitnya dari ujung rambut acak-acakan, bau sekali, nyaris nggak kelihatan rupanya, saking penuh dengan debu dan tanah, baunya luar biasa. Menurut Imam Syafi'i ini barangkali orangnya, karena menurut saya inilah orang yang menurut saya paling hina. Tuh, kata Imam Syafi'i, lalu saya menghadap beliau. Begitu menghadap, baunya menyengat, sehingga saya berjuang untuk bisa mendekat, tidak kuat menahan baunya. Akhirnya saya memaksakan diri. Lalu saya datang ke sana, lalu pegang tangannya. Begitu dipegang mau dicium, langsung dikibaskan dan ditempeleng. Imam Syafi'i mengatakan, saya ditempeleng langsung, ditempeleng. Lalu orang tersebut berkata kepada saya, ta'adab Syafi'i, dia tahu nama saya, kamu harus beradab wahai Syafi'i, beradab kepada Allah. Kenapa kamu mau cium tangan saya? Cium tangan kamu sendiri, jangan tangan saya. Siapa engkau? Imam Syafi'i kaget, ini orang kok tahu? Nah, kata orang tersebut, saya adalah orang yang meringankan hukum tempo tadi malam. Allah, orang yang meringankan hukum di hadapan majelis hukum yang Imam Syafi'i dalam mimpi saat itu. Orangnya jelas itu, Masya Allah. Nah, kalau orang-orang yang agung seperti itu, setiap kali melakukan kesalahan sekecil apapun ada yang memberikan nasihat, Masya Allah. Tapi kan umumnya orang nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu. Kalau kita melakukan dosa apapun, siapa yang menasihati kita? Siapa yang menasihati kita? Maka satu-satunya jalan supaya kita mendapatkan nasihat, kita harus hadir dalam majlis ilmunya para ulama, ilmunya para aulia. Baca kitab, walaupun yang ngajarnya bukan ulama besar, walaupun tidak masyhur, tapi yang dikajinya adalah kitabnya para aulia, kitabnya ulama. Kita ngaji itu
Di samping niat kita mengkaji ilmu dari orang yang mengajarkan kepada kita, tentu itu juga harus. Tapi juga kita harus niat mencari ilmu daripada wali dan ulama yang menyusun kitab tersebut. Kita semua hari ini bersama-sama mengaji ilmu itu bukan dari Al-Faqir, tapi dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu. Makanya kata Amarende yang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu taala anhu cerita kepada apa Walidi, apa ceritanya? Engke mah euy zaman Imam Mahdi ngaji nu dianggap bener teh nu make kitab, nu teu make kitab mah kabehana ge teu bener, dianggapna teh teu bener. Ngaji nu dianggap bener teh nu make kitab. Maka wasiat para guru dan Al-Faqir juga mewasiatkan, usahakan kalau mengadakan pengajian jelas kitabnya kitab apa, supaya semuanya betul-betul mengkaji itu kepada ulama yang menyusun kitab tersebut, yang mana yang menjadi wasilah menyampaikan kita kepada ilmunya ulama tersebut adalah guru kita yang membacakannya, yang menterjemahkannya, yang menjelaskannya. Pada hakikatnya kita mengkaji ilmu daripada Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wasiat apa Walidi kepada Al-Faqir, surah apa cenah lamun ngaji kitab musannif teh kudu wali. Ya lamun dek ngaji kitab teangan kitab teh musannif teh wali. Kan kitab Safinah sah musannifnya wali wungkul. Hatta kitab alat ya musannifnya sah itu musannifna Jurumiyah wali besar. Dan musannif Imriti wali besar. Numawi. Maka di semua pesantren kelihatan barokahnya. Apa yang menjadi sebab barokahnya ya melimpah di pesantren-pesantren yang mengkaji kitab-kitab para ulama, para aulia adalah itulah yang menjadi sebab tersambungnya kepada para aulia-aulia Allah, sehingga barokah para aulia-aulia Allah, karomah para aulia-aulia Allah, cahaya dan asrar aulia-aulia Allah dialirkan kepada orang-orang yang mengkaji kitabnya, yang mengambil ilmu melalui jalur beliau ya, yang ta'zim, mengagungkan dan mencintai beliau-beliau ini. Maka kita harus menanamkan rasa cinta kepada para aulia Allah, para ulama Allah. Jadi kita mengkaji kitab bukan semata-mata kita mengkaji keilmuan, tapi mengkaji kitab atas dasar mahabbah kita, cinta kita, ta'zim kita, percaya kita kepada para wali-wali Allah dan para ulama-ulama Allah. Boleh jadi justru keyakinan dan cinta dan ta'zim kita kepada wali Allah ini yang akan menyelamatkan kita, bukan hafalnya kan, bukan hafal kitab, bukan. Ini kenapa datang ke sini? Karena ada kecintaan kepada Al-Imamul Haddad radhiyallahu, sehingga saya akan menghadiri majelis kitab beliau kan? Padahal tidak mendapatkan keilmuan sedikit pun, sudah tahunan ngaji kitab Imam Haddad, namun mahabbahnya inilah, ta'zim inilah yang akan menjadikan dirinya selamat dan mendapatkan syafaat Al-Imamul Haddad di kemudian hari. Sekian ya apa yang bisa Al-Faqir katakan, semoga manfaat bagi Al-Faqir sendiri dan keluarga dan semua murid-murid, dan bagi kita semua, keluarga kita semua, keturunan kita semua, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun dan kapanpun berada. Semoga melalui kumpulan kita yang mulia ini kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah,
dan juga dikabulkan segala hajat oleh Allah, ditutupi semua aib oleh Allah, dijauhkan dari segala bala, dari segala kejelekan yang zahir yang batin di dunia dan di akhirat, dipanjangkan umur dengan penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh hidayah, penuh taufik, dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua sampai kita menghadap beliau. Semoga Allah menghujankan nikmatnya, menghujankan anugerahnya, menghujankan rezekinya yang hissi, yang ma'nawi, rezeki yang zahir, yang batin, dan juga menghujankan rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan memberikan teman hidup, keluarga dan keturunan, dan siapapun yang menjadi teman hidup kita yang semuanya soleh solehah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.